operasi hitung perkalian dan pembagian. Sifat komutatif adalah sifat pertukaran. Pertukaran ini didasarkan pada kesamaan hasil. Contohnya seperti ini. 3 dikali 4. Hasilnya akan sama dengan 4 dikali 3. Sifat asosiatif adalah sifat pengelompokan. Maksudnya, setiap 3 atau lebih operasi hitung perkalian, dimanapun kita kelompokkan atau dahulukan, untuk dihitung hasilnya akan sama. Contohnya, 13 kali 4 kali 5. Kita dahulukan 13 kali 4 untuk kita hitung dengan menggunakan tanda kurung. Menjadi, buka kurung, 13 dikali 4 tutup kurung. Hasilnya dikali 5. Menjadi 52 dikali 5. Hasilnya sama dengan 260. Berikutnya yang kita dahulukan adalah 4 dikali 5 dengan menggeser tanda kurung menjadi 13 dikali buka kurung 4 dikali 5. 13 dikali 20 sama dengan 260. Karena hasilnya sama, terbukti bahwa operasi hitung perkalian memiliki sifat asosiatif. Sifat distributif adalah sifat penyebaran. Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat contoh berikut ini. 4 dikali dengan hasil penjumlahan 10 ditambah 2. Distributif berarti kita distribusikan atau bagikan. Yang dibagikan adalah operasi hitung yang berada di luarnya. Benar, 4 kali dibagikan ke masing-masing yang ada di dalam kurung, yaitu 10 ditambah 2. Menjadi 4 dikali 10 ditambah 4 dikali 2. Sama dengan 40 ditambah 8 sama dengan 48. Sebelum kita ke pembagian, sekarang kita pelajari tentang perkalian bersusun. Misalnya 19 dikali 8. Kita susun menjadi seperti ini. Kita kalikan mulai dari satuan atas dikalikan dengan satuan bawah. Iya benar. 9 dikali 8. Hasilnya sama dengan 72. Kita tulis 2, simpan 7. Untuk nanti kita tambahkan dengan hasil perkalian berikutnya. Berikutnya adalah puluhan atas dikali dengan satuan bawah, yaitu 1 dikali 8 sama dengan 8. Jangan lupa, hasil perkaliannya kita tambahkan dengan angka yang kita simpan. Benar sekali. 8 ditambah 7 sama dengan 15. Karena pada soal sudah tidak terdapat angka lainnya, maka 15 langsung kita tuliskan semua. Jadi, 19 dikali 8 sama dengan 152. Bagaimana dengan pembagian? Pembagian adalah pengurangan berulang sampai 0. Seperti 8 dibagi 2 menjadi 8 dikurangi 2 sama dengan 6. 6 dikurangi 2 sama dengan 4. 4 dikurangi 2 sama dengan 2. 2 dikurangi 2 sama dengan 0. Ada 4 langkah pengurangan 2. Berarti 8 dibagi 2 sama dengan 4. Berdasarkan definisinya, berarti pembagian tidak bersifat pertukaran atau komutatif. Misalnya, 4 dibagi 2 sama dengan 2. Sedangkan 2 dibagi 4 sama dengan setengah. 2 tidak sama dengan setengah. Jadi, pembagian itu tidak komutatif. Pembagian juga tidak bersifat distributif. Buktinya pada contoh ini. 10 dibagi buka kurung 3 ditambah 2 tutup kurung.
Hasilnya sama dengan 10 dibagi 5. Ingat ya, kita dahulukan hitung jika terdapat tanda kurung. 10 dibagi 5 hasilnya adalah 2. Kita bandingkan jika 10 kita distribusikan ke 3 dan 2. Menjadi buka kurung 10 dibagi 3 tutup kurung, ditambah buka kurung 10 dibagi 2 tutup kurung. Sama dengan 3/1/3 ditambah 5. Dan 3/1/3 ditambah 5 hasilnya sama dengan 8/1/3. Karena 2 tidak sama dengan 8/1/3, jadi jelas pembagian itu tidak bersifat distributif. Pembagian tidak juga bersifat asosiatif. Kamu bisa lihat buktinya. Buka kurung, 8 dibagi 4 tutup kurung, dibagi 2 sama dengan 2 dibagi 2. 2 dibagi 2 sama dengan 1. Kita bandingkan ya dengan 8 dibagi kurung buka, 4 dibagi 2 tutup kurung. Sama dengan 8 dibagi 2. 8 dibagi 2 sama dengan 4. 2 tidak sama dengan 4. Jadi pembagiannya ternyata juga tidak bersifat asosiatif ya. Apa yang kalian tahu tentang bilangan ganjil dan bilangan genap? Bilangan ganjil adalah bilangan yang tidak habis dibagi dengan 2. Hasil hitungnya bukan anggota bilangan bulat. Bilangan bulat adalah bilangan yang berbentuk bukan pecahan dan bukan desimal seperti negatif 3, negatif 2, negatif 1, 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Contoh bilangan ganjil 3 dan 5. 3/2 sama dengan 1,5. Hasilnya bukan bilangan bulat. 5/2 sama dengan 2,5. Hasilnya juga bukan bilangan bulat. Bilangan genap adalah bilangan yang habis dibagi dengan 2. Dan hasil hitungnya adalah anggota bilangan bulat. Contohnya 2 dan 6. 2 dibagi 2 sama dengan 1. Hasilnya bilangan bulat. 6 dibagi 2 sama dengan 3. Hasilnya bilangan bulat. Nah, bagaimana? Mudah kan?